Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kak Ari. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan request dari teman-teman kemarin, untuk kita bahas contoh soal nasionalisme dan bela negara. Ya, jadi meskipun tidak akan secara detail Kak Ari bahas di video ini, tetapi setidaknya pembahasan singkat ini akan memberikan gambaran buat teman-teman yang akan melaksanakan tes SKD Sekolah Kedinasan di tahun ini. Baik, langsung saja sebelum kita mulai, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan silakan like dan komentar. Kira-kira di video selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal aspek yang mana. Terima kasih, kita langsung ke soal nomor 1. Ya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Bangga terhadap keberagaman suku, adat, dan budaya bangsa Indonesia. 2. Membayar pajak kendaraan bermotor. 3. Meskipun berada di luar negeri, Salomo tetap membeli produk buatan Indonesia. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Memiliki jiwa dan semangat yang tinggi terhadap nasionalisme. 6. Aldo menjadi anggota TNI yang ditugaskan di Papua. Dari pernyataan di atas yang termasuk implementasi bela negara terdapat pada nomor titik-titik. Ya, kira-kira yang mana? Kita akan bahas satu persatu. Jadi kalau teman-teman menjumpai soal seperti ini, teman-teman bisa langsung eliminasi ya. Yang A kita lihat. Bangga terhadap keberagaman suku, adat, dan budaya. Nah, kita harus tahu dulu, bela negara itu apa sih? Ya, bela negara itu yang diinginkan adalah sikap dan perilaku. Nah, ini dulu yang harus kita ketahui. Berarti, sikap dan perilaku yang seperti apa? Ya, sikap dan perilaku yang berlandaskan cinta tanah air, kemudian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mana yang mencerminkan sikap dan perilaku bela negara tersebut? Kalau kita lihat poin 1 ini, bangga terhadap keberagaman, ini hanya menunjukkan kebanggaan. Jadi belum diwujudkan dalam bentuk sikap, maka poin 1 bisa kita eliminasi. Yang kedua, membayar pajak kendaraan bermotor. Ya, ini sudah merupakan bentuk dan perilaku. Tentu membayar pajak itu bisa sebagai wujud ketaatan kita terhadap negara. Berarti poin 2 ini termasuk implementasi bela negara. Poin 3, meskipun berada di luar negeri, Salomo tetap membeli produk buatan Indonesia. Ya, kira-kira nomor 3 ini bela negara atau bukan? Ya, nomor 3 ini termasuk bela negara karena di sini Salomo menunjukkan sikap dan perilaku, yaitu membeli produk buatan dalam negeri. Ya, ini dilakukan dengan sikap cinta perasaan cinta ya terhadap buatan produk Indonesia, berarti dia mencerminkan bela negara. Oke. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Menjunjung tinggi ini belum menunjukkan sebuah sikap dan perilaku, maka poin 4 kita eliminasi. Kemudian yang nomor 5, memiliki jiwa dan semangat yang tinggi terhadap nasionalisme. Nah, ini juga belum menunjukkan sebuah sikap dan perilaku, maka poin 5 kita eliminasi. Kemudian yang terakhir, Aldo menjadi anggota TNI yang ditugaskan di Papua. Nah, ini sudah menunjukkan sebuah sikap bela negara, yaitu sebagai implementasi dari pengabdian sesuai profesi, apalagi menjadi anggota TNI. Jadi nomor 6 ini adalah benar. Maka jawaban yang benar adalah 2, 3, dan 6. Jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa setiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan keamanan negara itu dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau SISHAN Kamrata, yang dilaksanakan oleh TNI, Polri sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ya, ini bunyi pasal 30 ayat 1.
Jadi teman-teman nanti kalau ketemu soal-soal pasal itu jangan khawatir ya. Pasti disebutkan bunyinya, isinya seperti apa. Nah, kita lihat soalnya. Berdasarkan pandangan tersebut, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip di bawah ini. Nah, ini yang ditanyakan adalah dari pandangan pasal 30 ayat 1 ini, di dalam pertahanan negara ini menganut prinsip apa ya bangsa Indonesia? A. Kecuali, nah ini jangan lupa ada penekanan. Jadi teman-teman harus jeli juga ada penekanan-penekanan seperti ini. Kecuali, berarti yang bukan ya, yang bukan sistem penyelenggaraan pertahanan negara, yang bukan prinsip daripada bangsa Indonesia. A. Bangsa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Iya, ini merupakan prinsip dari penyelenggaraan pertahanan negara kita ya, berarti A ini bukan. B. Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatan. Ya, ini juga merupakan prinsip di dalam pertahanan negara. Ya, adanya cinta damai, kemudian kemerdekaan dan kedaulatan. Lalu yang C, sistem politik dan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Nah, ini Kak rasa yang C tidak sesuai dengan konteks yang ditanyakan. Maka bisa jadi C ini jawabannya. D. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam artian melibatkan seluruh masyarakat. Ya, ini benar ya. Ini menganut berdasarkan pasal 30 ayat 1. Poin D ini sesuai. Kemudian E. Keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi warga negara. Ya, ini juga benar. Itu merupakan sebuah prinsip penyelenggaraan pertahanan negara yang sesuai dengan pasal 30 ayat 1. Maka sudah jelas di sini mana yang kecuali. Jawabannya adalah C, poin 5. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini masih bela negara ya. Berikut merupakan salah satu alasan perlunya ketertiban warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. B. Agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali, dan sejahtera. C. Agar terwujud pemerintahan yang stabil, berwibawa, yang mendukung pembangunan nasional. D. Mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman. E. Agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga dan dapat dikendalikan. Nah, ini soalnya pendek, tetapi jawabannya cukup membingungkan. Ya, ini adalah ciri khas soal-soal SKD di tahun ini ya. Dia lebih ke to the point sih sebenarnya. Banyak ya teman-teman yang ikut tryout di KARI itu bilang, Kak, di tryout KARI itu lebih hot sih ya sebenarnya. Lebih menguras cara berpikir gitu. Sedangkan di soal SKD tahun ini lebih ke to the point. Soal-soalnya itu lebih mudah untuk dicerna. Tapi hanya saja jawabannya, ya ini seperti ini. Jawabannya cukup membingungkan, teman-teman. Ya, kita harus paham dulu soal ini yang ditanyakan apa. Jadi alasan perlunya keterlibatan warga negara ini di dalam pertahanan dan keamanan. Jadi warga negara itu terlibat di dalam pertahanan dan keamanan itu alasannya apa? Tapi lihat ini, kata kuncinya yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jadi secara umum ya. Nah, ini yang diinginkan adalah secara umum. Teman-teman jangan terjebak. Misalkan poin A, memperkuat ketahanan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. Nah, ini hanya berbicara mengenai ketentraman di masyarakat. Tentu ini masih bersifat khusus. Jadi A ini kita eliminasi. Kemudian B, agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali, dan sejahtera. Mungkin bisa jadi. C, agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Nah, ini juga mencakup semuanya sepertinya. Atau D, mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman. Nah, poin D ini masih bersifat khusus dia. Dia hanya melindungi keselamatan warga negara saja. Sedangkan soal yang diminta adalah konteksnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum. Atau E, agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara dapat terjaga dan dapat dikendalikan. Nah, ini juga bersifat khusus. Jadi, menjaga bentuk
ancaman dari kedaulatan negara. Ya, ini kita eliminasi karena jawabannya masih bersifat khusus. Jadi antara B dan C. Mana kira-kira jawaban yang bersifat umum dan mencakup semua daripada jawaban? Kira-kira mana? Ya, menurut Kak Ari jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi, alasan perlunya setiap warga negara itu terlibat di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu agar terwujud pemerintahan yang stabil, berwibawa, yang mendukung pembangunan nasional. Nah, ini kata kuncinya. Ya, jadi peran warga negara itu bisa juga ikut membantu supaya terwujudnya pemerintahan yang stabil. Kenapa yang B ini tidak dijawab? Agar negara dalam kondisi aman, tentram, terkendali, sejahtera. Ya, ini sebenarnya sama dengan poin A, tentram ya. Kemudian sama juga dengan poin D dan E ya, jawabannya setara. Ini jadi kalau ada dua jawaban yang kira-kira setara, itu jangan kalian pilih. Biasanya itu mengecoh. Jadi pilih jawaban yang mencakup semuanya. Ya, kita lanjut ke soal nasionalisme nomor 4. Salah satu faktor pemersatu bangsa adalah bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pengaturannya dalam undang-undang itu bertujuan untuk memperkuat NKRI, yaitu titik-titik. A. Menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Menjaga kesatuan TNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Menjaga wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Menjaga pulau-pulau terpencil dari pengakuan negara lain. E. Memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya ini. Ya, ini soal ini bisa masuk ke nasionalisme atau NKRI sebenarnya. Tapi nggak masalah. Toh nanti di soal-soal TWK SKD juga seperti ini. Kalian tidak perlu bingung ini masuknya nasionalisme atau NKRI ya. Yang penting kalian bisa menjawab soal ini dengan baik. Ya, jadi harus memahami betul-betul apa yang diinginkan oleh soal. Di soal ini disebutkan pemersatu bangsa itu berupa bendera, bahasa, dan lambang. Kira-kira hal itu bertujuan untuk apa nih? Adanya peraturan perundang-undangan yang memperkuat NKRI tersebut. Apakah untuk menjaga kehormatan? Ya, tentu ini kurang tepat. Atau B, untuk menjaga kesatuan TNI. Ini juga kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks soal. C, menjaga wilayah perbatasan. Ini masih terlalu spesifik. Atau D, menjaga pulau-pulau terpencil dari pengakuan negara lain. Ini juga masih spesifik. Maka jawaban yang paling bersifat umum dan general yaitu memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kenapa identitas? Ya, karena bendera, bahasa, lambang negara itu termasuk identitas. Identitas itu apa? Identitas itu merupakan ciri atau pembeda yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai nasionalisme itu ada identitas di dalamnya ya, ada identitas atau pembeda. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Ini poinnya 5. Kemudian soal terakhir. Nah, soal terakhir ini sering muncul sih di soal-soal SKD. Ya, nggak tahu ya di soal SKD tahun ini kira-kira muncul nggak nih. Soal nasionalisme yang kelima. Jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Teman-teman nanti disuguhkan dengan beberapa pernyataan. Ada 1, 2, 3, 4, atau 5 pernyataan. Kemudian teman-teman disuruh memilih. Jadi kalau ada soal seperti ini, diusahakan baca dulu soalnya, baru kemudian kembali ke pernyataan. Ya. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk implementasi sikap nasionalisme. Nah ini soalnya seperti ini, to the point aja gitu. Nggak usah kesana kemari ya, intinya apa gitu. Nah, ini soal-soal sederhana, tetapi jawabannya harus butuh konsentrasi. Jadi mana yang termasuk sikap nasionalisme? Ya kita harus paham, kalau berbicara nasionalisme atau sikap nasionalisme itu dia berupa bukan hanya sesuatu cara berpikir ya, tetapi lebih ke arah cara berpikir, kemudian bersikap dan berbuat. Jadi nasionalisme ini kalau sudah berupa sikap, ya itu bukan hanya cara berpikir atau sesuatu yang berasal dari dalam jiwa kita, tetapi harus diimplementasikan di dalam sikap dan perbuatan.
Ya, yang nomor 1 kita lihat. Bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik. Ini kira-kira nasionalisme bukan? Tidak terlibat dalam masalah politik. Mungkin menurut Kak Ari bukan nasionalisme ya, karena hal ini terlalu spesifik. Atau kalau tidak sama sekali terlibat dalam masalah politik, ini kan tidak mungkin. Pasti kita akan terlibat di dalam masalah politik. Dan ini bukan sikap nasionalisme. Kemudian yang kedua, menjaga kekayaan budaya bangsa. Ya, ini termasuk bukan? Menjaga kekayaan budaya bangsa. Iya, termasuk ya. Kenapa? Ya, karena ini mencerminkan cara berpikir, bertindak, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap identitas bangsa, yaitu salah satunya adalah budaya. Yang ketiga, mengenal berbagai ragam kebudayaan dalam masyarakat. Ini nasionalisme bukan? Sikap nasionalisme bukan? Mengenal. Ya. Ya, kalau kita hanya mengenal saja, ya tentu setiap orang bisa saja mengenal, kan gitu. Atau setiap orang bisa saja mengakui dia cinta. Tapi kalau belum ditunjukkan pembuktian apakah dia benar-benar cinta terhadap bangsa dan negaranya, ya ini tentu bukan sikap nasionalisme, hanya berupa mengenal saja. Jadi nomor 3 kita eliminasi. Yang 4, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah. Nasionalisme bukan ini? Ya, tentu ini nasionalisme ya. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya, termasuk pramuka, kemudian mengikuti upacara bendera, itu masuk nasionalisme juga. Belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh, itu termasuk juga sikap nasionalisme. Kemudian yang nomor 5, mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan. Ya ini. Nasionalisme bukan ini? Ya, nomor 5 ini termasuk nasionalisme. Kenapa? Ya, karena di sini mencerminkan pola pikir yang diwujudkan dengan sikap dan perbuatan yang menunjukkan kecintaan terhadap bangsa dan negara ya. Lingkungan ini kan termasuk di dalamnya. Maka nomor 5 itu adalah implementasi dari sikap nasionalisme. Maka jawaban yang benar adalah 2, 4, dan 5. D. Ya. Mungkin itu secara singkat kira-kira gambaran dari soal-soal nasionalisme, kemudian bela negara, jadi lebih banyak ke arah implementasi atau contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman harus jeli. Di akhir slide, ini Kak Ari akan memberikan PR kepada teman-teman. Silakan dijawab pertanyaannya. Nanti akan kita bahas atau kita jawab di video berikutnya ya. Kak Ari doakan mudah-mudahan teman-teman yang belum melaksanakan tes hari ini atau besok atau lusa ya, Kak Ari doakan mudah-mudahan sukses. SKD-nya bisa lolos perankingan di provinsi masing-masing. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.